Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Iqrarun bihi wa tauhidan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang takkan pernah bisa kita ukur, yang telah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya, yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam yang senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita, idola kita, pemimpin kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita sekalian selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Ya Allah ya Allah. Sahabat kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya senantiasa menyapa sahabat sekalian, untuk sharing, berbagi, untuk menyampaikan tentang bagaimana sih cara kita sebagai kaum muslimin agar menjadi muslimin yang senantiasa beristiqomah. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita sebagai kaum muslimin senantiasa selalu meningkatkan amalan-amalan ibadah, selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan yang tadinya kalau bulan-bulan biasa kita jarang membaca Al-Quran, pada bulan suci Ramadan kita menargetkan untuk khatam Al-Quran sebanyak mungkin. Yang tadinya pada bulan-bulan biasa jarang melakukan sholat malam, pada bulan suci Ramadan selalu melaksanakan sholat malam. Yang tadinya kalau misal sholat tahajud, sholat duhanya cuman 2 rakaat saja, pada bulan Ramadan meningkat jadi 4 bahkan 8 rakaat. Masya Allah. Namun kita sebagai umat muslim bukan hanya dianjurkan untuk meningkatkan amalan ibadah, bukan hanya untuk menambah jumlahnya, tapi kita dianjurkan untuk konsisten, untuk bisa beristiqomah dalam melaksanakan ibadah, untuk bisa konsisten dalam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina amanu qalu rabbunallah, sesungguhnya barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lalu ia meneguhkan pendiriannya, ia bisa beristiqomah, tatanazzalul malaikah, lalu malaikat akan datang kepadanya seraya berkata, ala takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau bersedih hati dan bergembiralah engkau atas surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Surat Al-Fussilat ayat 30. Ayat ini menjadi kabar gembira bagi kita yang bisa beristiqomah, menjadi berita bahagia bahwa setiap orang yang senantiasa bisa konsisten, setiap orang yang bisa menjaga keistiqomahan dalam beribadah, ia akan mendapatkan jaminan surga. Oleh karena itu, selagi kita berada di dalam bulan suci Ramadan,
Mari kita tingkatkan, kita upayakan, kita tumbuhkan semangat agar kita bisa beristiqomah dalam melaksanakan ibadah. Apalagi kita sedang berada di penghujung akhir Ramadan. Semoga jangan sampai karena kesibukan kita mencari pakaian, mencari baju untuk hari raya, hingga membuat kita lupa dengan amalan ibadah yang kita laksanakan, yang biasa kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu bisa menjaga keistiqomahan ibadah kita, bisa menjaga amalan-amalan baik kita meskipun bulan Ramadan ini nanti berakhir. Sahabat kaum muslimin wal muslimat, dengan kita bisa menjaga keistiqomahan di dalam diri, kita akan menjadi pribadi yang tenang, kita akan bisa menjadi pribadi yang lapang, yang tentram, hatinya akan selalu damai, tidak akan ada kegelisahan di dalam diri. Amalan ibadah yang dilakukan itu tidak dinilai dari berapa banyak jumlahnya, tapi amalan ibadah yang akan disayang oleh Allah adalah amalan ibadah yang sedikit namun konsisten. Jika amalan ibadah dilakukan dengan sebanyak mungkin tapi tidak dilakukan dengan konsisten, itu belum tentu disukai Allah. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, inna ahabbal a'mali illallah adwamuha wa inqala. Sesungguhnya amalan ibadah yang disenangi oleh Allah yaitu yang konsisten, yang istiqomah sekalipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai ya Rasul, beritahukan kepadaku satu kalimat yang akan selalu aku ingat. Beritahukan kepadaku satu kalimat yang tidak akan pernah aku dengar dari selain dirimu ya Rasul. Beritahukan kepadaku satu kalimat yang akan aku tulis di dalam hati, yang akan aku bawa kemanapun dan bisa menjadi benteng agar aku jauh, bisa menjauhi larangannya dan bisa dekat dengan kebaikan." Lalu Nabi menjawab, "Qalu amantu billah summastaqum." Katakanlah, aku beriman kepada Allah summastaqim, dan beristiqomahlah, tetaplah lurus di jalannya. Lalu sekarang bagaimana cara kita agar tetap bisa menjaga amalan ibadah, agar tetap bisa menjaga amalan kebaikan, agar bisa beristiqomah, bisa konsistensi dalam kebaikan-kebaikan? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita senantiasa bisa terus beristiqomah dalam kebaikan. Yang pertama adalah luruskan niat. Kita harus bisa meluruskan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita kuat, niat kita kokoh, niat kita yakin, insya Allah kita dapat lancar menjalankannya. Begitupun ketika kita ingin beristiqomah dalam beribadah, ketika kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita bisa beristiqomah, insya Allah kita dilancarkan dalam keistiqomahan. Dan ketika kita telah bisa beristiqomah, kita satu langkah lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, jauhi lingkungan yang toksik. Jauhi teman-teman yang toksik. Jauhi teman yang bisa membawa kita ke dalam dosa. Jauhi teman yang senantiasa membawa kita dekat dengan dosa. Maka kita gabunglah dengan teman-teman yang dekat dengan Allah. Gabunglah dengan teman-teman yang bisa membawa kita dekat dengan kebaikan, yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah.
Sebagaimana sabda Nabi, seorang perumpamaan pertemanan yaitu ibarat seperti pertemanan seseorang dengan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Jika kita berteman dengan seorang tukang pandai besi, kita akan terbawa bau asapnya. Tetapi ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, tentu kita akan terbawa harumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, kita harus memahami, bisa memaknai isi Al-Quran. Bukan hanya dibaca saja. Al-Quran bukan hanya dibaca Arabnya saja, namun baca juga artinya. Bukan hanya dibaca, tapi coba kita maknai, kita pahami, kita mengerti apa isi kandungan dari ayat tersebut. Dan yang terakhir, kita harus bertaubat. Minta ampunlah kepada Allah. Minta maaf, dekatkanlah diri kita, hati kita dengan Allah. Berjanjilah bahwa kita tidak akan melakukan dosa-dosa lagi. Sahabat kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara kita menjadi muslim yang bisa beristiqomah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua kaum muslimin dimanapun berada. Wabillahil hidayah wa taufiq, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.